Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya masih di hari saudara, serba salah, gerak begini sini kram, mau nggaruk gini sini kram, saudara ya. Itu karena efek dehidrasi. Berat badan saya turun 7 kg dalam waktu 3 hari. Saya di hari sudah masuk hari ke, kalau dari awal-awalnya hari ketiga. Tapi awal itu saya belum mengerti. Kalau sebenarnya baru 2 hari sih. Yang awal itu cuman tak kira masuk angin ya. Saya pikir masuk angin, nggak taunya diare ya. 7 kilo saya turun berat badannya, saudara. Sekarang kondisinya sedikit-sedikit kram. Mau makan sama sekali nggak bisa, saudara. Nasi ya toh, untuk energi maksudnya. Baru 2 suap udah uak mau muntah, saudara. Tapi badan saya tidak panas, jadi jangan-jangan tipes itu Pak. Badan saya nggak panas sama sekali, ya normal ya. Ya, tidak apa-apa saudara, saya sedang penyembuhan, mudah-mudahan ya setelah ini minum berbagai obat ya bisa mampet. Ya, dehidrasi nggak apa-apa lah, ngurusin 7 kilo, 8 kilo ya. Emang dulu beratnya berapa Pak? Berat saya 98 terakhir beberapa hari lalu 98. Sekarang 92. Turun 6 kilo, 91, sekian lah, hampir 7 kilo turunnya. Baik, kita akan membahas sebuah tema, Yesus Allah oke, Bapa kiasan belum oke. Saudara-saudara, Yesus Allah oke, tapi kalau Bapa kiasan belum oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, pendeta-pendeta sudah mengakui bahwa Yesus itu Allah. Karena ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Di mana Pak yang benar-benar Yesus mengatakan Yesus Allah itu di mana? Di dalam Wahyu 21 ayat 7 dengan jelas sekali mengatakan bahwa akulah Alfa Omega. Ya, lalu di ayat 7 Wahyu 21 ayat 7, siapa yang menang akan mendapatkan semuanya ini. Aku menjadi Allahnya dan ia kalian semua menjadi anakku. Di ayat 3 Wahyu 21 ayat 3 mereka menyembah Allah dan Allah mereka ya, dan mereka menyembah Allah, menyembah Allah, dan Allah menjadi Allahnya bagi mereka gitu ya. Cuman ini pakai mereka, bukan hanya ia ya. Itu perkataan langsung Yesus ya. Silakan Anda baca Wahyu 21 ayat 3, lalu Wahyu 21 ayat 7. Itu nggak bisa dibantah bahwa Yesus itu Allah. Tidak mungkin dong di surga ada 2 Allah. Ayo pakai logika sederhana. Betul Pak. Jadi kalau di surga Allahnya itu Yesus, mungkin nggak ada Bapa. Ya nggak ada. Anda cari-cari nggak pernah ada Bapa di surga. Ini sudah bisa diterima. Yesus Allah sudah bisa diterima. Lalu kalau ditanya, misalnya Pak Pendeta gitu kan, biasa kita ini mah debat sama pendeta. Pak Pendeta, Allah Anda siapa? Yesus Allah kami. Terus kenapa masih nyembah Bapa? Gini loh Pak ATD, Bapa itu ya kan sama Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus nggak ngomong di surga, aku dan Bapa adalah satu, maka semua nyembahnya ke kami? Kenapa nggak begitu? Ya. Ya, tapi kan Bapa itu, Yesus itu sama. Bapa itu juga Allah. Nah, kalau gitu, Pak Pendeta, Anda harus memahami Bapa kiasan. Wah, Bapa kiasan kami belum bisa terima. Ya, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya. Karena kalau Anda sudah paham Bapa kiasan itu dengan sangat mudah. Bentar, aku nyalain AC dulu ya. Pengap. Kalau Anda bisa memahami Bapa kiasan, maka very clear Pak. Ya, nggak usah berantem dan nggak usah maki-maki. Iya benar, memang Bapa itu kiasan ya. Bapa kiasan sudah finish ketika Yesus sudah naik ke surga.
Bapa kiasan ini diperlukan oleh Yesus karena Yesus itu jadi manusia. Maka tidak mungkin Yesus ngomong, wahai murid-murid sembahlah aku. Ya nggak mungkin dong. Jadi sembahlah Bapa. Ya, doalah pada Bapa. Padahal yang dimaksud Bapa ya dirinya sendiri. Ya, kiasan Yesus sebagai roh. Bapa kami yang di surga. Emang yang di surga Bapa? Yang di surga Yesus. Dikuduskanlah namamu. Namamu itu siapa? Yesus. Nama Bapa itu Yesus. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu itu Roh Kudus. Di bumi maupun di surga, ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya doa ke Yesus. Tapi Yesus nggak mau terus terang. Suruh nyembah Yesus, suruh doa pada Yesus. Terbukti bahwa yang bisa mengabulkan doamu itu Yesus. Aku akan melakukannya, berdoalah kepadaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu doa Bapa kami itu. Lalu Yohanes 14 ayat 14. Berdoalah kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Udah nggak pakai Bapa-Bapa lagi. Ini sama persis dengan Yohanes 16 ayat 26. Ketika Anda paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus, maka Pak very clear Pak. Nggak usah bantah Pak, ayat Alkitab Anda mau bantah apa? Rasul-rasul sangat clear, sehingga rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami, Bapa mau bertahan gimana lagi. Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami Pak. Rasul-rasul doa langsung ke Yesus sesuai perintah Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 26. Ya, semua rasul itu doanya pada Yesus. Lah kok Anda masih ngotot pada Bapa? Karena Anda tidak paham Bapa itu kiasan Yesus, ya. Kalau Anda paham itu Pak, sedikit lagi klik, maka Anda penyembah Allah Esa. Terus kalau masih ngotot Pak, kami nyembah Bapa gimana Pak? Bapa dalam nama Yesus. Kalau Bapa dalam nama Yesus, Anda ragu-ragu, abu-abu, suam-suam kuku, dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 16. Kalau masih ngotot tetap nyembah Bapa, maka mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosa itu maksudnya, ya maksudnya Anda dianggap berdosa. Ya. Itu persis sama dengan ayat 44. Iblis yang jadi bapamu kepada orang Israel. Anda disebut Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Kristen kambing terkutuk ini ternyata di ayat 44 manggil Yesus Tuhan. Lah kan orang Kristen yang manggil Yesus Tuhan. Nggak usah dibantah Pak. Anda nggak akan bisa bantah. Ya. Kambing terkutuk ayat 41. Matius 25 ayat 41. Di ayat 44 ternyata manggil Yesus itu Tuhan. Persis sama dengan Kristen domba di ayat 37. Orang-orang benar itu manggil Yesus juga Tuhan. Lah kok podo Pak? Ya memang sama karena sama-sama mengaku Kristen. Yang satu lagi Kristen kambing, satu lagi Kristen domba. Ya. Yesus Allah oke. Bapa kiasan belum. Ya tunggu waktu Pak. Ya. Tunggu waktu saja. Nanti juga lama-lama Bapak akan tahu. Pendeta HTD ini mau dibantah pakai apa kok nggak bisa. Nggak usah bantah saya Pak. Cari ayat aja. Ya. Cari ayat Alkitab supaya Bapak bisa ngasih tahu ke kami loh. Ini Pak ada ayat-ayat yang begini begitu ya. Atau ikut sekolah Alkitab Pak. Supaya Bapak punya kesempatan untuk nanya tiap hari. Langsung ke saya Pak. Langsung nanya ke saya tiap hari. Ya. Ikut sekolah Alkitab ya. Supaya apa? Supaya tahu yang seperti itu ya. Kebenaran Alkitab itu disampaikan Pak. Ya kebetulan aja ini ada satu pendeta ini yang namanya HTD ya. Ini tanpa tedeng aling-aling ya. Dan konsisten Pak beritanya Pak, memberitakan Yesus Allah Pak. Ya, karena sudah dapat ayat ya. Bahwa Yesus memang Allah. Ya kasihan kan, Bapak puluhan tahun jadi pendeta, karatan, malah nggak pernah tahu Pak kalau Yesus itu Allah di surga. Malah nggak tahu kalau Yesus itu disembah di surga. Lah kamu belajar apa Pak? Selama puluhan tahun jadi pendeta tak lebih daripada mengajarkan kebohongan, tipu-tipu ke jemaat toh. Ayo.
Ya, hari ini sudah mulai hilang itu, ya. Seorang romo, ya, entah romo kota, entah romo desa, mengajarkan doa Bapa Kami atau Tritunggal, ya, sudah mulai tidak berani nongol, ya. Langsung saya hantam, ya, ya nggak peduli romo desa, romo kota, ya, Anda pengajar Tritunggal, kambing terkutuk, ya. Di Japri suruh debat, ya romo kok suruh debat. Kalau Romo suruh debat, nggak pantas lah ya. Dia nggak jago debat. Jagonya ya apa ya pokoknya yang kusuk-kusuk gitulah. Ya. Ya, pendeta-pendeta yang memberitakan Tritunggal sudah mulai berkurang ya saudara. Sudah di era medsos ini, di arena medsos juga sudah lebih banyak yang memberitakan Allah Esa daripada Tritunggal. Catat baik-baik. Yesus Allah di surga, Wahyu 21 ayat 7, pegang. Yesus Allah di surga. Itu perkataan langsung Yesus. Ada perkataan langsung Yesus lain. Wahyu 1 ayat 8 gitu. Wahyu 1 ayat 17. Ya, tapi yang betul-betul perkataan Yesus sebagai Allah. Karena oleh LAI ditulis pakai huruf hitam. Wahyu 21 ayat 7, dan jangan dibantah. Yesus adi Allah ya. Kalau Yesus Allah terus yang kamu sembah sopo? Ya harus Yesus Pak, betul. Coba Anda berpikir Yesus Allah, yang disembah Yesus, clear beres semua. Nggak ada ayat Alkitab yang ditabrak. Dan Anda masuk surga. Kalau Anda masih tetap ngotot mau nyembah Bapa, nabrak-nabrak ayat Alkitab, dan Anda dijamin neraka. Nggak peduli kamu udah karatan jadi pendeta. Ya. Ya, padat, singkat, dan clear. Yesus Allah oke, Bapa kiasan belum, ya nggak apa-apa, ya. Nanti juga oke. Ya. Setelah Anda paham Bapa kiasan, tuh kayak mahasiswa kami. Setelah paham Bapa kiasan, dia tuh langsung ngerti, ya tuh, kenapa tidak ada Bapa, kenapa rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami, ya tuh. Emang ada Pak rasul-rasul doa Bapa kami? Ayo Pak Pendeta. Sepanjang Anda berkarir jadi pendeta, ada nggak rasul-rasul doa Bapa kami? Nggak pernah ada, Pak. Ya, ada nggak rasul-rasul membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga? Jangan bicara sebelum. Setelah Yesus naik ke surga. Anda kan hidup setelah Yesus naik ke surga, tuh? Yesus naik ke surga tahun berapa? 33 ya. Kita semua lahiran tahun 1900 kok. 1900 sekian. Ya. Kok Anda bisa nggak paham ya? Yesus sudah naik ke surga, terus Anda pikir Yesus naik ke surga itu jadi apa gitu? Ya. Yang benar jadi Allah. Ingat, pegang Wahyu 21 ayat 7. Satu-satunya yang membuka ini adalah pendeta HTD. Catat baik-baik. Satu-satunya dari ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa memberi ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah adalah HTD. Wahyu 21 ayat 7. Yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu disembah di surga. Cuman HTD. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan kita akan melihat wajahnya. Bacalah dan anak domba tentu saja ya. Nanti si Allah, kalau anak domba kerjaannya udah selesai kan, udah selesai ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab ya, Bapak pendeta. Saya kasihan Pak, demi kemurahan Allah Pak. Bohong Pak kalau Anda masuk surga, bohong. Penyembah Bapa Tritunggal, bohong kalau masuk surga. Pembohongan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia ratusan tahun, 700 tahun ya, sejak masuknya Belanda ya. Pembohongan besar-besaran kalau Anda bilang penyembah Bapa masuk surga. Bohong ya. Yang masuk surga penyembah Yesus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.